Saya tidak tahu apakah itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi, kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Untuk tahu masalah segala segi pertahanan, dan ini adalah alma mater saya sehingga saya datang menyempatkan Ada diri. alasan khusus nggak Pak? Hah? Ada alasan khusus datang? Lah saya alumni sini kan? Belum di sini ya? Sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Menhan baru? Oh sudah sering, yang khusus sekarang enggak, tapi sudah sering udah kenal lama dengan Pak Safri. Pak, kemarin pasangan Sebelah apa ya nggak Pak? tahu. Pasangan Mahfud sama Ganjar nggak datang kemarin Pak? Itu kan rame di medsos. Nah, saya sudah mau datang tapi terus ibu saya masih sakit, sekarang masih di Surabaya. PR pertama untuk Pak Syafri apa ya Pak? PR pertamanya untuk Pak Syafri gitu di Kemenhan. Wah, Pak Safri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya. Tim pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira banyak lah Berarti sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan. Sosoknya seperti apa Pak Syafri? Pastilah dipilih oleh presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Kedepannya hubungan sipil militer menurut Pak Mahfud baiknya seperti apa sih Pak? Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing ya. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan keutuhan ideologi negara kita, sedangkan sipil itu juga sama tetapi dari sudut-sudut yang lain. Pak Mahfud, kekhawatiran soal dui fungsi di masyarakat itu perlu dikhawatirkan nggak Pak? Kekhawatiran dui fungsi di masyarakat. Saat ini dan ke depan. Kalau saya sih tidak pernah berpikir itu ya, sebelum belum melihat gambaran daruratnya itu. Tapi kan sudah ada Pak, bahwa ajudan prajurit TNI aktif yang sekarang dijadikan melempati jabatan sipil sebagai sekretaris kabinet. Oh sejak dulu banyak, kan ada beberapa di undang-undang tuh kan memang dibolehkan ya. Tapi untuk Seskap tidak ada Pak di undang-undang. Oh ya mungkin baru pertama ya, nggak tahu nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu menurut saya pemerintah ini, dan Pak, soal saya kira Pak Prabowo mampu menghandle ini dengan baik. Postingan Instagram itu gimana Pak? Apa itu? Surat menteri Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi, kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang Terkait pernyataan Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 bulan termasuk pelanggaran HAM berat. Di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non yudisial. 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Gini, yang menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50, ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM, kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM tidak bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena
yang ditentukan tuh subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja. Tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang Terkait pernyataan Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 bulan termasuk pelanggaran HAM berat. di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non yudisial. 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Gini, yang menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50, ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang Komnas HAM tidak bilang begitu. Itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan tuh subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja. Tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya.